Pencegahan lagi diberikan vitamin A, kemudian vitamin C dan vitamin E untuk membantu atau merangsang kekebalan tubuh dari ayam kita ya. Karena kalaupun terjadi paparan ketika kekebalan tubuh ayam itu tinggi, maka infeksi ini tidak akan memberikan efek kepada ayam kita. Nah, kemudian ketika semua alur pencegahan ini sudah dilakukan tapi tetap terjadi jangkitan, maka tindakan selanjutnya ya tentu dengan cara pengobatan ya teman-teman ya. Pengobatan itu biasanya menggunakan jenis antibiotik yang sulfa. Ini efektif untuk protozoa. Seperti yang saya terangkan tadi di depan bahwa satu jenis obat itu tidak bisa melingkupi seluruh jenis Emeria atau penjangkit penyakit ayam koksidiasis itu, tidak bisa mencakup keseluruhan. Jadi kita harus meneliti dulu kira-kira apa yang menjangkiti si ayam kita, jenisnya, jenis Emerianya itu jenis apa. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung gimana cari obatnya yang sulfa ini yang seperti apa gitu ya. Obat yang jenis sulfa ini banyak, antibiotik yang sulfa ini banyak. Jadi eh, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa menghubungi di WA saya di 089 651 616 888. Saya akan merekomendasikan obat sesuai dengan kebutuhan jangkitan penyakit pada peternakan Anda ya. Ini jalurnya blooding karena patah. Kita pakai anti blooding. Bos, tahan saya. Mantap tengah memang tahan bulan ini sore. Kita pakai ini. Oke. Lihat aksinya. Orang menit lambat. Wah, mampet tenang memang jos anti puding. Tadi udah lihat untuk pemakaian anti blooding. Gimana menurut Anda? Anti puding memang jos. Nanti kita akan coba tanya jawab, kita diagnosa dulu kira-kira Emeria apa, dilihat dari kotorannya, kemudian ciri-ciri klinisnya seperti apa ya teman-teman ya. Nanti baru kita akan rekomendasikan obat yang tepat untuk pengobatan ayam Anda ya kan. Jangan lupa juga diberikan vitamin supaya ayam itu kekebalan tubuhnya naik. Nah, ini lebih membantu lagi ya kan untuk percepatan penyembuhan, kemudian pertahanan ayam juga jauh lebih bagus gitu ya. Nah, perlu diketahui kenapa antibiotik jenis sulfa yang digunakan. Karena sulfa ini mengganggu pertumbuhan dari si protozoa. Jadi seperti ini kerjanya teman-teman. Dia si antibiotik golongan sulfa ini kan mengganggu pembentukan asam folat ya kan, mengganggu pembentukan asam folat, yang asam folat ini adalah nutrisi pembentukan bakteri untuk asam nukleat. Jadi rentetannya begini, kalau ada kertas coba saya nggak ada ini spidol ya. Jadi gini, saya terangkan lagi. Si golongan sulfat ini kan, dia ini mengganggu pembentukan asam folat, yang asam folat itu digunakan oleh bakteri untuk membentuk asam nukleat. Gitu ya. Jadi misalnya nih ini asam folat dari susu misalnya, asam folat dari susu. Nah, ini si antibiotik yang jenis sulfat.
dia akan mengganggu pembentukan asam folatnya. Nah, ketika dia tercampur seperti ini akan terganggu, ya kan? Nah, dengan terganggunya ini si bakteri atau protozoanya itu tidak bisa membentuk asam nukleat untuk dia bertahan hidup, untuk dia mengganggu atau membentuk DNA yang akan menginjeksi ke DNA ayam kita. Nah, dari situlah kemudian si protozoa ini tidak bisa berkembang. Dengan tidak bisa berkembang, dia kan lama-lama mati karena ada siklusnya. Nah, itu cara kerjanya seperti itu. Dia menghambat perkembangan si protozoa. Itu cara kerjanya si antibiotik yang jenis sulfat. Nah, dari situ siklusnya kan terputus. Karena terputus, maka perkembangannya akan terganggu. Kalau perkembangannya akan terganggu, lama-kelamaan jumlahnya atau populasinya akan menurun. Dengan menurunnya populasi, maka ayam kita sudah tidak terganggu lagi. Itu prosesnya seperti itu, teman-teman. Nah, saya jadi ingat beberapa peternak yang, khususnya ayam ya, peternak ayam yang menggunakan susu kadaluarsa untuk membantu pertumbuhan ayamnya. Ini ibarat dua pisau, teman-teman. Ketika kita menggunakan susu kadaluarsa untuk membantu pertumbuhan ayam kita, kita pikirkan bahwa susu ini nanti akan menguatkan tulang, akan macam-macam ya, pertumbuhan dan lain sebagainya. Di sisi lain, susu kan mengandung asam folat. Asam folat ini nanti akan digunakan oleh bakteri ataupun protozoa yang menyebabkan koksidiasis. Dia itu akan semakin cepat tumbuh. Dia akan menggunakan asam folatnya untuk membentuk asam nukleat yang nantinya akan dijadikan bahan untuk dia berkembang. Nah, ini ibarat dua pisau, teman-teman. Jadi kalau hemat saya tidak perlu menggunakan jenis susu, karena pada dasarnya di alam liarnya ayam tidak minum susu. Lebih baik kita berikan biji-bijian yang sesuai dengan kebutuhan ayam saja. Ini hanya saran ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman pakai, bisa juga tidak. Nah, teman-teman, seperti itu saja. Kalau teman-teman masih bingung apa obatnya, cari antibiotik yang jenisnya sulfat, atau kalau tidak sembuh juga bisa menghubungi saya di 089 651 616 888. 8-nya 3 kali ya, teman-teman ya. Bisa menghubungi saya, nanti kita coba komunikasi dulu. Saya lihat seperti apa, mungkin saya bisa merekomendasikan obat untuk teman-teman semua. Salah satu obat yang saya rekomendasikan adalah dengan menggunakan anti aratan, teman-teman. Nah, obatnya seperti ini. Dengan menggunakan anti aratan ya, teman-teman. Ini sudah cukup teruji dan banyak teman-teman penghobi yang juga tertolong dengan adanya anti aratan ini. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen. Tunggu video saya selanjutnya membahas soal penyakit dan cara pencegahannya.